saya mau menyatakan sesuatu bahwa di akhir-akhir tahun Bang Rismon itu sangat sibuk menulis buku Gibran Endgame yang pada akhirnya di malam tahun baru kami luncurkan. Malam tahun baru, saking sibuknya dia dan saking ambisius dia untuk menuliskan buku itu, karena isinya memang kenyataan dan diantaranya adalah isi perjalanan Pak Roy. Saya waktu itu diajak sebagai reseller dan manajemen dari buku tersebut. Ketuanya dulunya Pak Agus Yunanto yang ada di sana, tapi ujung-ujungnya jadi saya. Nah, yang saya mau katakan, di bulan Januari kami itu sangat sibuk keliling bedah buku, di Car Free Day, dan marketing buku. Sehingga saya tidak tahu kapan Bang Rismon membuat penelitian yang dia katakan semalam. Saya hampir setiap hari bersama dengan Bang Rismon, dan saya tidak tahu kapan dia bisa meneliti sebagai dokumen-dokumen ijazah itu, katanya gradient, katanya translasi, dan seterusnya. Dan saya setiap hari bicara dengan Bang Rismon secara detail mengenai ijazah Pak Jokowi dan ijazah Mas Gibran. Sehingga kalau ada penelitian itu yang dimaksud, mungkin saya aja kali yang bodoh tidak mendengar sama sekali. Padahal setiap hari berada di sebelahnya. Dan yang saya mau katakan, di tanggal 18 Januari, sekitar tanggal segitulah ya, 1 hari sebelum bedah buku di Bandung, kami berkumpul sebagai manajemen, kira-kira ada 10 orang, dan malam itu memang Bang Rismon, saya lihat wajahnya agak berbeda dari biasanya. Ada ketakutan di wajahnya, dan dia mendengar sebuah isu bahwa akibat buku itu akan ada sesuatu konsekuensi buruk yang dia alami. Dan dia menanyakan kepada kami bersepuluh manajemen yang waktu itu masih lengkap di Bandung, apa yang harus dia lakukan. Dan saya katakan kita tidak mundur satu langkah pun mengenai buku ini, karena buku ini isinya kenyataan. Buku ini tidak ada fitnah sama sekali dan hanya berisikan wawancara dan dokumen-dokumen yang menyatakan tentang pendidikan Gibran. Jadi dia tidak perlu takut. Tetapi sejak hari itu, paginya bahkan kami mendiskusikan untuk mengirimkan sebuah surat ke Bapak Joko Widodo di Solo yang akhirnya tidak jadi. Nah, tidak perlulah saya katakan surat itu isinya apa. Tetapi mulai dari hari itu saya memang melihat ada sesuatu yang berbeda dari Bang Rismon yang saya kenal 1 tahun terakhir ini. Jadi saya lagi-lagi mengutip Pak Refli tadi, mungkin memang saya juga menduga ada sebuah tekanan yang sedang dialami Bang Rismon. Dan kalau memang ada tekanan, ya mungkin Bang Rismon sudah memblokir nomor saya, tapi tidak apa-apa. Saya membuka lagi kok. Kalau memang Bang Rismon ingin berdialog dengan saya, kita selesaikan masalah ini. Tapi jangan mengkhianati apa hasil penelitian yang Bang Rismon selama ini sudah katakan, termasuk di channel saya di Sentana. Karena saya yakin itu adalah kebenaran. Dan bukan hanya saya saja yang kecewa, bahkan peneliti-peneliti lain yang selama ini bersama-sama dengan kita, salah satu contohnya Topi Merah yang pernah di Rakyat Bersuara di iNews, itu juga sangat kecewa. Karena selama ini kita selalu menguji itu bersama-sama ya Pak Roy. Itu bukan penelitian Bang Rismon sendiri, bersama Pak Roy, bersama Topi Merah, dan bersama puluhan peneliti lainnya yang berpikiran sama, hanya tidak bersuara selantang Bang Rismon. Nah, jadi kalau memang ada penelitian baru yang dia buat diam-diam tanpa sepengetahuan kami yang bersama dengan dia tiap hari, ya mungkin inilah saatnya Pak Roy yang menjawab. Silakan diadu secara akademis. Kalau memang benar-benar mau diadu secara akademis, saya juga mengajak seluruh media untuk meliput duel akademis itu, ya, karena itu baik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Dan sebagai yang dulu pernah menjadi manajemen buku Gibran Endgame. Di sini ada 10 orang dan 6 atau berapa diantaranya ada di sini, ya. Jadi yang saya sampaikan ini semuanya kenyataan, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Jadi statement Bang Rismon semalam di Baligi Academy agak membingungkan kami, karena yang jelas sejak tanggal 1 Januari, yaitu di malam tahun baru kami meluncurkan buku Gibran Endgame, kami non-stop keliling bedah buku, memasarkan buku. Jadi saya tidak tahu
Yang tadi dibilang translasi, rotasi, penelitian, bahwa dia tiba-tiba menemukan di ijazah ada watermark, ada emboss, ada apa. Itu Abang Rismon lakukan kapan, Bang? Saya setiap hari di sebelah Abang. Pak Agus Yunanto setiap hari di sebelah Abang. Dan kami bersepuluh setiap hari menemani Abang memasarkan buku Gibran Endgame tanpa kenal lelah. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Semoga Dr. Roy Suryo dan Dr. Taufisia Tusyuma tetap istiqomah. Dia juga ya dikatakan memasukkan jasa S2, S3, bahkan surat kematiannya sendiri demi uang ataupun pekerjaan. Tentu saja orang yang tidak bermoral seperti ini sanggup mengkhianati rekan-rekannya demi hal yang sama. Tolong Mas Roy kuatkan imanmu, kami berpegang kepada Mas Roy dan Dr. Tifa. Jangan kecewakan kami rakyat Indonesia, jangan seperti Rismon penjilat. Ternyata Rismon Sianiper seorang pengkhianat terhadap kebenaran, kayaknya sudah parcel gede dari Bansos Mulyono. Mikel orang hebat. Maju terus Bung. Mikael selamat berjuang demi tegaknya hukum. Di Madilog RHS berkata kalau saya minta maaf dan menarik buku GNG artinya pengkhianat. Rismon ditekan dan takut ijazah Yamaguchi-nya yang palsu dibongkar, aibnya luar biasa kalau dipidanakan. Pak Rismon seorang ahli peneliti, tiba-tiba minta RJ dunia, pertanyakan, tapi walaupun Pak Rismon katakan jasa Jokowi itu asli, tidak akan dipercayai di pengadilan jaksa dan hakim, tetap pada bukti-bukti lainnya untuk menilai ijazah Jokowi buatan palsu itu. Rismon tenggelam sendiri. Ada yang punya kantong kresek enggak? Gue mau muntah nih lihat muka Rismon. Semangat para pencari kebenaran, insya Allah rakyat bersama Anda. Biarlah penghana kumpul dengan pengkhianat, jadi enggak usah khawatir, Tuhan Maha Adil, kebenaran mencelanya sendiri. Bravo Roy, Tifa Sinaga dan lain-lain. Mau komintaku dosa karena bulan puasa, semoga kalian semua dilancarkan puasanya. Rismon Yudas Iskariot sang pengkhianat. Rismon dapat celah lumayan 100 M, lalu pulang kampung hidup damai dan jauh dari hiruk pikuk ijazah palsu. Cuma kita tahu watak asli orang Batak. Mikael Senaga terus berjuang penuh hati dan yang ikhlas. Penjahat tetap harus dimusnahkan, lanjutkan para kesatria kebenaran. Teruskan perjuanganmu, biarkan yang sakit kulit nggak bisa tenang. Rismon pengecut, kalah tangguh sama dua sosok mama hebat, Ibu Karunia dan Ibu Tifa. RT maju terus, pantang mundur, apapun yang terjadi memang selalu ada pengkhianat dalam sebuah perjuangan dan itu ada alasannya. Sehat selalu RT. Pengkhianat selalu sehat, mengkhianati ucapan sendiri. Lanjutkan perjuangan, keren cerdas. Keren cadas. Kata Rismon 11.000 triliun ijazah Jokowi palsu, tapi sekarang jadi asli. Oh, ternyata Rismon juga ijazah palsu rupanya. Pantesan cocok dah berteman dengan Jokowi yang ijazah palsu. Waktu Egy santer keras untuk menyuarakan Jokowi harus diadili. Begitu juga Rismon santer jadi lemah di akhir. Nah, ada apa? Mulai hari ini saya nggak lagi mengikut jasa palsu kami rakyat muak cuman rekayasa. Kalau mau menyusul gak usah malu Roy, ini bukan soal ijazah tapi politik itu kejam. Bang Rismon jujurlah dan tanyakan ke lubuk hatimu yang paling dalam. Mikael, Bang Suryo dan Dr. Tifa, ayo jangan gentar menyuarakan kebenaran, jangan fokus dengan si Rismon mengacaukan kebenaran yang kita tunggu. Tetaplah bersemangat pejuang-pejuang bangsa Indonesia merdeka. Si omon-omon endingnya jadi termulbah hahaha lawak. Semoga Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Bisa juga kebohongan Bang Rismon dilaporkan ke polisi. Rismon karena takut atau karena uang, jangan kau menjadi penjilat lalu menebar permusuhan.
Kira-kira apa ancamannya ya? Jadi ingat minta mantan rektor UGM menarik ucapan setelah bahas ijazah palsu. Manusia yang paling jahanam adalah seorang pengkhianat. Laporkan aja memberi kesaksian palsu dan pembohongan publik yang paling parah, buku yang sudah terlanjur dibeli orang-orang pembohongan publik. Yang dikira pahlawan ternyata lawan. Dari dulu juga para pejuang menghadapi pengkhianat dari golongan sendiri. Luar biasa tipu daya dunia. Kami sebagai rakyat kecil hanya bisa mendoakan para pejuang-pejuang. Mudah-mudahan Bang Refli, Bang Roy Suryo, dan kawan-kawan semuanya diberi ketangguhan, kemudahan, sehati, afiat selalu, dan panjang umur. Amin. Saya salah satu rakyat Indonesia yang meyakini jasa Jokowi palsu. Untung dia gabung sebelah. Manusia tidak punya integritas. Apakah kelompok Jokowi akan percaya? Saya yakin gak akan percaya. Manusia pengkhianat dan pembohong, kelompok Jokowi pasti takut juga, paling juga dimanfaatkan. Ras ini tidak ada yang salah berbuat berkhianat. Rasnya Luhut sebentar lagi. Lihat saja Bonatua. Bung RF, Mas Roy Suryo, dan kawan-kawan bertanya 2025 mantan Presiden RI pergi ngadem ke Gunung Kawi. Hasilnya Risma belok ke sono ke 2026 Maret. Manjur bagi yang punya tujuan besar, ongkosnya sangat mahal. Bung Refli, Mas Roy, dan kawan-kawan. Lanjutkan pantang mundur. Kalau Jokowi menyatakan dirinya dihina sehina-hinanya, kalau Risma sebaliknya menghinakan diri sehina-hinanya. Lanjutkan Bung Mikael dan kawan-kawan seperjuangan, jangan sampai menyerah. Terima kasih sudah mewakili kami rakyat Indonesia. Risma sadar kalau tindakan perbuatan kalian selama ini hanya memfitnah dan menjatuhkan orang lain. Rismond kirain pejuang, ternyata pecundang jadi termul. Translasi yang katanya dia lakukan pastinya transformasi dari pejuang kebenaran menjadi pecundang termulator. Entah harus gimana lagi, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini melunakkan hati saudara-saudara kita untuk lebih saling menyayangi bukan saling membenci, karena tanpa disadari kebenaran dan terbuka dengan sendirinya. Konten umbar kebencian, konten cari uang jual kebencian, apalagi mereka tahu siapa yang bohong, siapa yang fitnah. Sangat disayangkan atas keputusan Bang Risma untuk meminta maaf kepada Jokowi dan Gibran, sangat mengecewakan rakyat. Lawan Jokowi CS aja ciut, gimana nanti di Dajjal yang asli muncul kau Rismond. Kalau bisa proses dugaan ijazah S2, S3 palsu milik Rismond, jangan pilih-pilih antara Rismond dan Jokowi, biar jauh dari anggapan dan ada motif politik. Tekanan dari keluarga lebih berat. Penjajah itu licik dan sangat licin, apapun akan dilakukan, apalagi punya kekuasaan dan uang yang tak terhitung. Saya yakin yang berjuang sejati akan tetap berjuang sampai akhir hayatnya, tetap sebagai pejuang lain. Dengan yang namanya pecundang dan pengkhianat pasti ibarat ular berkepala dua. Lebih berbahaya kalau orang semacam itu bergabung.